isuk ngene biasa Alek iki luwe ngono pisan. Sik Lek, Alek entenono ya Le. Kah, duh, duwe mbek situk. Yo ngaleme. Ben isuk wis gugah-gugah. Nyang ndi sik tak goleki maneh, tak eling-eling maneh. Mau aku mulai ngarit mlebu omah liwat lawang. Ya iya ta liwat endi? Liwat lawang terus tak dekek endi mau. Oh iya eling-eling. Lah kita dekek ndi. Mburine tumang ya mau lho. Suket-suket iku ndak ngomong ana kene. Awak terus goleki sampai kesel kabeh. Lah iki. Lumayan. Wis persediaan suket iki akeh kena gawe dino iki ambek kesuk. Pokoke Alex wedhusku satu-satunya. Iki tak akeh maem cekne lemu. Ben lemu nek jarene wong-wong kan marine didol iso lanang ngono. Pokok tak jejeli wis sak mlebune wis gelem suket tak kei suket. Nah iku wis celuk-celuk wis Alex wis. Nah sik Le, aduh mbok ya sabar kula sik mlaku ibuke Le. Nah iki lho. Ah wis. Duh Alex. Nya iki. Wes guyu wae, pangan iki. Duh, Kak. Lagi delok-delok Alek iki lemu, sehat. Tapi lho kupinge iki rada cacat nek jarine wong saiki iki apa payu ngene iki digawe korban iki lho. Sakjane yo ndak popo paling yo. Jajal ae kok nek wae didol iku ulune iki tak sureni ngono. Tak sureni cek kupinge sing cacat ku rada-rada ndak ketok. Sakjane apa iso ya apa ndak popo, nek ndak popo paling penting lak payu. Jajal ta. Tak golekno suri, jajal tak sureni. Beke iso iki kupinge ditutupi iki titik-titik lah. Ben gak ketara. Yo. Kok Alex iso ngomong iyo sih? Lex, kok dengaran nyeluk iyo Lex? Alex iki lho. Yuti. Loh, Yuti mana Alex? Alex ngomong embek tapi kok Yuti sih? Lah, iku rek. Oh, seroto edan jane. Semendak dirabi wong dadi roto gendeng wong. Wis aku tak sureni Alex. Yuti. Aduh, ya Allah, kaget aku cak dadi sampean ket mau njeluk-celuk iku mangkane pesene dokter kok ngombe wis dina ping 3. Ngombe apa? Oh ya iku, wis iku. Ora edan sampe iki. Lho kok iso iku lho. Oh, iki lho. Aku iku serius iki. Oh, iki lho ndandani Alek iki lho aku. Dah. Terus ngono wae kok dianu. Deloken wedhusku masih ngene ya lemu lho, deloken. Oh, deloken. Deloken pupune iki. Waduh. Deloken. Masih lemu. Apa? Gimbul-gimbul semok kaya ngono. Tapi nek kupingi mek sisi. Lho, makane iki. Sopo sing atine anu? Ojo rame-rame sampean niku. Makane tak sureni iki lho. Maksudku cek ketutupan. Jadi tidak ketoro lah cak wo. Ojo rame-rame lah. Wis aja rame perkara ngono. Wedhus kaya ngono ku dolen wis. Lho, lah iya marine tak dol cak wo. Lah iya dolen. Iya beke payu lah. Pinweru aku payu pondak. Lho, makane iku ki tak sureni. Lah ira payu yo. Oh, ya beke. Apa meneh? Kok tak tulisan diskon. Ngono, 30% lak payu ah. Mlakune rodok sayek ngono. Iya ndak adoh saka awakmu sakjane yo. Saya belum kok iso ngono ngomong aku. Kok iso iku lho. Sampean lapor ini isuk-isuk. Loh biasa re, awak iki kan
masih di warung kayak juga ternak. Apa ternak apa sampean? Loh, Tumo. SAPI. Nah, Sapi. sing nek ana nek anggaran maniwat ngarepe kandang mesti sapiku melet-melet iku. Iku sapiku. Sapi kok melet sih? Lho ya ndak ngerti nek kata sampean ngono lho. Sapiku ndek ndi Mangane sampean iku nek liwat kandangku iku aja katik mbrangkang. Lho sapi ini malah guyu-guyu. Sing berangkat ki ya sapa sak Lho winginane karo aku. Sing nek sapiku kan lemu koyo ngono kok weruh dhewe sampean. Iya. Tapi aku curiga kok iso lemu ngono sampean pakani opo cak oh. Loh, iku rahasia iku. Oh, ndak. Curiga aku cocok sampean apakno ngono lho. Loh. Sampean kumpul ngono. Loh, ra ya apa. Pokoke sing penting melentung wetenge. Lah ya sampean apakno melentung iku. Ada deh. Anu, dipakani akeh ngono ah. Nah, ya iyalah. Melapo tak Lah tekan. kesel kok sampean. Bendino ngarit ngono. Oh. Aku ngono sembarang kali itu sesuai dengan petunjuk. Joko kanca-kanca dinas pertanian. Kan ono sing wedok ayu-ayu sing nek ngomong sing awakmu curiga jenenge aku nglebokno wong wedok padahal niku ya menteri peternakan. Oh, nek petugas ya ayu-ayu sampean ku eling ae. Diomong tak percaya. Jajal Pak wong lanang. Ndak kaya sampean ngono. Udah kuter ngono ya kate didol sapa oleh mek siji sembarang kono aturane. Sik balik meneh sapene sampean mau diapakno kok iso lemu ngono Lah sesuai dengan petunjuk sekatene aku gawe-gawe lah kaya tek wong-wong diapakno di ombene apa ku di aku liwat kandange cak sapa iku cak Sukir kusen iku modele kaya ngono iku wis. Kencak sampean kok sapine diombeni. Nek mlentung sego wetenge mlentung. Aku ndak mlentung dhewe jane anu jene yo wetone apik tepak lahir tapi kuku. Tak opo. Aku iki mumpung sakjane sih aku janjian dina iki. Janjian wis sapa? Kan anu Pak Kepala Dinas Pertanian iku lho kan lali omahku paling yo nganti yamine tak enteni ndak ono nang warung. Mangan tak cegat nek pertolongan kene. Mosok kepala dinas kenal sampean cak wo? Ora yo apa. Awak iku hubungane mek golongane pentol-pentolan ngono iku. Pentol-pentolan lho kok kaya sampean. Nah. Ya mulai tamu Pak. Mulai kapan dapati krungu ya? Lho pun dangu Pak. Sampean niku sak wong. Nek niku sejak kelahiran pun dapet krungu. Oh Yuti mulai mai ku tak dineki. Nggih ta Pak, aduh ngapunten Pak. Gegeran apa lus-lusan wong loro iki nganti. Biasa Pak. Iki mau nganti karo Pak Mustain PPL saka Kemenak. Karo Pak Bukabit Rofi iki arep tak sopo ora tak sopo kate mampir nang warung ya meneng ae tapi kesemeten niku tak assalamualaikum wis ngono aku bener betul napa-napa Pak nggih monggo pinarakan iku mamu yo wong edan arek iki dadi mosok amping-amping monggo pinarak nggih mosok di kandang kene cak wo lah iya Pak ngene napa jare awakmu nendi monggo Pak nggih lebet mawon kangen kula Yuti kula kangen nggih nah niki kula ya pertama kangen ping pindho ya suwe ra sowan ngoten lah lah nggih kula ngrantos jenengan kula kepengker kula nate matur panjenengan Yuti tak SMS kok ndak dibales-bales sebuti paket entek aku. Oh lak guyu cak ora. Ya iyalah, Bu. Berarti wis umum ngono iku. Kalau kepengker kan nate anu nggih, nate sumadosan. Nggih. Pak Paiman, aku tahun ngarep aku tak arep korban aku alhamdulillah. Tahun lalu wingi macam sempat korban aku kemutan wis tak parani Yuti karo Pak Wo iki mbek ngono korbane kaya apa. Bener wis. Iki mau nyambi aku mampir nyang pasar iki mau ndelok ayam karo ndelok sapi karo ternak unggas ternak apa kambing. Nggih. Niki kleresan kula bantah wae kere-keren nggih perkara niku iki. Perkara badhe korban lho niku. Inggih. Pripun iki aku dijak rembukan apa kira-kira iki dalu niku. Kula sanjang teng Yuti niki nek anu apa ku
hewan korban itu ndak sembarang wedhus, ndak sembarang sapi, leresan nggih. Nggih leres. Nah, nek nindengan nyalano tak tuntut nindengan. Leres nggih. Nggih, ya ngono sih. leresno. Nggih leres nggih ngene. Iya. Ono aturan iki aku sering dikandani ibu-ibu saka dinas pertanian, bagian peternakan. Masalah niku. Nindengan sanjangi mawon nek mboten kula mboten percaya, Pak. Dikira kula niki kemprus doyan gorong ngaten niku lho. Pak, wedhus kula niku nggih sehat. Tapi wonten cacate. Nggih, kupinge rada bisi-bisi ana cacate. Nggih. Supaya aku iki direkam gak apa-apa menungko aku rada payu suaraku kudu sosialisasine direkam ya. Nggih. Atas ngeten, Yuti ya Allah. Tapi kupinge mawon Pak setunggal. Apane yang mlakune yo? Kuping situ. Lah tak delok kok iringan wis kawir-kawir iku mau sisir rambutnya ketok ya. Ketok tiba-tiba mawon. Mlakune yo rada nyeret ngono lho. Karo ngenteni kopi sing utak-atik ning jero pawon ketoke mbok kopi mbok Kok kon disemoni kon kapok ngono. Dados makaten nggih ya Allah Yuti mangke dipun aturaken kalih para kanca, para dulur. Niki kan kleresan kula pun sarengi kalih Mas Mustain selaku PPL saking Kemenak. Nggih. Enten hubungane nggih. Oh, saestu. Lajeng wonten kabeh Trofia kaitanipun karo ya apa sih ndelok kewan sing sehat lan sing bener sing apik iku. Nah, iku lho yo. Tak pangtono ya. Nggih. Menyang Kedung Jajang tuku batik. Lho, tak apa? Iya. Kok temen. Iya. Iki nono. Lah yo iku. Ojo lali karo tuku sorban. Nah, nggih. Ayo kita wujudkan lumajang eksotik. Oh. Konsumsi pangan yang halal dan toyiban. Ya Mas Tain ya? Betul. Keren. Wani aku ngomong ayatnya bagian Pak Mustain iki nggih. Paling jenengan iki dulur katolong nggih. Misanan. Oh, misanan. Nggih. Terus niki kula nggih dipeseni kali Ibu Bupati Bu Thoriqul Haq. Kaitanipun kali BKK. Keranten niku kan kira-kira meh korban nggih. Nggih. Idul Adha. Idul Adha kan men meh tanggal 31. Tanggal 1 insyaallah hari Jumat. Dados kula sak kanca mulai hari-hari kemarin Pak Wom, Yuti. Nggih. Kanca-kanca yang pasar. Untung begitu sampai di pasar dulu kena drebel wedhus pasar kemarin. Iya. Teng pasar ora napa niku. Nah, dados ngetes kesehatanipun ternak. Oh, sing disajati. Iya. Tes barang nggih. Ora yo pemasok penerimaan pegawai. Apa jenenge? Terus dites yo. Nggih. Dados mangke halalan toyiban. Keranten ngaten Yuti anu nggih dadi mawon. Daging, apakah daging sapi, kambing, utawi ayam ya yang kita sembelih setiap hari itu kan ada hubungannya dengan kesehatan manusia. Dalam bahasa agama harus ada nilai halalnya biar punya barokah. Urusan halal biar Pak Kemenak mangke yang matur. Yang jelas kalau urusan kaitanipun karo toyiban, nah berarti toyiban kan napa Gus bener ya? Yang baik. Itu berarti baik bermanfaat untuk kesehatan manusia. Berarti sak belai-belai barang diatur. Ya syukur bongek. Ya congek apa meneh sikile siji dadi belai. Apa meneh dibanting ra ento. Iya apa? Nah, termasuk wedhus-wedhus cacat. Nah, iki dateng ke Yuti iki. Khusus engko tak pek dhewe engko tak tuku wis ya aja dimakan. Nggih. Nah, iya. Wis. Ya iku lho. Dari itu kok kuping palsu. Kali nyun sewu nggih kerjasama halal mangke disambung kali Pak Kemenak. Terus begitu caranya halal mangke sing carane sing bener kersane Ibu Rofia saged njelasaken keranten wis meki kurban. Nang ngene iku sehat iku rak yopo. Terus ben halal toyiban ben yopo. Nggih. Nggih. Monggo Pak Ustaz niki nggih. Saged kae sekopine sik suwe monggo matur sik nggih. Halal sik nggih. Halal sik nggih. Halal remen. Nggih. Matur nuwun Pak Kepala Dinas. Terus niki bentar lagi menternyata sampun Idul Adha tanggal 13 setengah nggih insyaallah. Jadi dari Kemenak ada pesan sosialisasi untuk surat edaran nomor 18 tahun 2020
tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini tujuannya memberikan pedoman bagi umat Islam karena berkaitan dengan kondisi COVID-19. Ya. Ada nembe situasi kesane aman, kesane aman. Soalnya niki mboten kraos terutama teng desa-desa iki. Nah, niki kan penyelenggaraan penyembelihan kurban. Nah, ini ketentuannya yang pertama penerapan minimal jaga jarak fisik, physical distancing. Di pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang penerapannya ada jarak fisiknya. Kemudian penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan hanya dihadiri oleh panitia saja. Jadi pun berkerumun. Nah, ini pesan dari Kemenak ngoten nggih. Hati-hati Tapi itu dalam ngurung-ngurung pisan enggak usah wis omahe ya. usah ngundang wong ngumpul ngono. Panitia sing keliling paling kok iso ngeterno ngaten nggih. Ya, cekap ngoten. Terus penerapan kebersihan personal panitia juga ini kita diperhatikan juga, pemeriksaan kesehatan nanti Ibu Kabit yang menjelaskan. Kemudian penerapan kebersihan alatnya, ini juga harus melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sudah digunakan. Terus kemudian menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan. Satu kali sembelih kudu diberseni kan. Kesannya aman. Soalnya COVID-19 ini samar ya. Niki new normal yo moro-moro. Kawatire moro-moro. Nah, ini terjadi. Iku ono kaitane karo anu ya apa ku protokol kesehatan. Terus niku mengenai halalan thayyibah ada beberapa hal itu memang dalam Islam memang yang pertama rukun itu baik orang penyembelihnya itu harus diatur sedemikian rupa seorang muslim yang sudah balik. Nah, kalau masih belum balik, nah enggak boleh nih, enggak boleh. Makruh mana makruh. Kayak aku enggak oleh yu. Balik aku yu. Balik kedua. Berakal sehat. Berakal sehat. Terasa Oh, berakal sehat. Sampean sih enggak oleh yu. Nah, terus niku berkaitan dengan penyembelih, berkaitan dengan hewan yang sembelih tadi itu hewannya harus sehat, tidak boleh hewan yang cacat ya. Jadi sudah hewan yang untuk satu kambing itu untuk orang yang satu orang yang bersedekah, kalau sapi untuk 7 orang itu ada hadisnya itu nanti. Nah, jadi itu bisa dilakukan untuk hewan yang berkaitan dengan hewan yang akan disembelih. Alatnya juga harus alat yang bersih, yang tajam ya. Jadi berkaitan dengan pada hakikatnya hewan itu juga makhluk ya, sama seperti kita gitu. Hanya kita diberikan keistimewaan sebagai khalifahnya Allah. Dan kita harus memperhatikan hak-hak hewan. Tidak mentang-mentang sebagai manusia yang punya kuasa, diberi kuasa oleh Allah, kemudian sakar berdiri. Tidak beri kehewanan. Tidak beri kehewanan. Ya, jadi istilahnya kan mensejahterakan hewan. Jadi hewan perlu kesejahteraan juga. Kesejahteraan dalam arti diperhatikan hak-haknya, diperhatikan etikanya untuk menyembelih. Jadi kudu gawe lading sing lanu debiu. Coba sampean iku. Oh, ndak malah guyu-guyu malah wedhus keri malah kayak didik-didik namanya. Nggih, terus nggih. Terus yang paling utama ini membaca basmalah. Oh, nggih. Wala taqulu mimma lam yudhkarismullah alaihi. Innahu lafiskun, dalam Al-Qur'an disebutkan janganlah kalian makan dengan makanan yang tidak dibacakan basmalah. Itu merupakan satu dosa yang besar. Jadi harus membaca basmalah, itu yang paling utama. Ngeten. Nggih. Niku sing kaitane kali halal ta. Lek kaitane karo kuping ndak ono, terus ndak dipakani seminggu buka bitiku sing iso njawab. Iku soalnya ono kaitane kali kesehatan. Jadi kesehatan hewan biar dikonsumsi, kita juga ikut sehat.
Monggo Bu Kabit, monggo Bu disampaikan Bu. Nggih ya Yuti. Ndak metu-metu kopi gini Ngene iku. Apa mendiyo yo. Loh, ada tak tinggal ya ndak enak. Oh, iya, iso. Nggih monggo Bu Kabit, monggo sampaikan Bu, monggo. Ngeten menawi saking sisi kesehatan hewan untuk ternak yang akan dipotong memang harus diperiksa kesehatannya dulu. Jadi sebelum dipotong ini harus ada pemeriksaan dan nanti ada petugas dari di tiap-tiap kecamatan itu ada petugas yang dari puskeswan masing-masing kecamatan ini akan memeriksa kesehatan hewan ternak kurban yang akan dipotong. Oh, sing kados tambahkan Pak Kepala Desa sing teng peken iku nggih. Cek nggih. Dicek kesehatannya bisa dipotong atau tidak ini nanti tergantung hasil pemeriksaan. Nah, untuk hewan yang boleh dipotong ini syaratnya pertama harus sehat. Sehat itu dalam artian dilihat dari luar, dari fisiknya ini sehat, kemudian nafsu makannya juga normal, kemudian suhu dan pernafasannya juga normal, tidak cacat ya. Kalau jantan ini testisnya ini lengkap. Jadi kalau ada testis yang kadang ada salah satu testisnya ada, kemudian yang satu tidak ada atau sanglir. Ini ngerti ndak? Tak delok-delok testis kok melongo ayo. Iso kok nganti ndowen iku testis ndowen tak delok Yuti aduh serius e. Testis iku sanglir. Anune. Iya. Kono ane lho ya. Jadi itu salah satu yang disebut cacat. Kemudian juga sehat, baik itu mata, hidung, telinga seperti tadi tidak boleh diikat, harus normal semua. Nah, kemudian untuk tempat pemotongan, baik maupun tempat penjualan ini harus mempunyai izin, karena di situasi COVID ini harus diawasi oleh petugas dari Dinas Pertanian. Jadi tempat-tempat penyembelihan petugas jadi Jadi harus mengajukan izin. Persyaratannya gampang, cuman foto KTP. Foto KTP di WhatsApp dikirim no WhatsApp nanti kita proses. Fotokopi KTP sinten niku? Ya terus ngaten, niki surat edaran Pak Sekda ya Mbak ya? Ya. Kami kita sudah menginformasikan kepada semua jajaran kepada camat atau camat kepala desa. Jadi kami sedang melacak minta data dari lapangan dan yang melakukan adalah teman-teman kami, jajaran kami semuanya. Kan bisa jadi Pak No Yuti, kan ada orang tempat untuk pemotongan hewan. Bisa juga unggas juga bisa, kemudian kambing. Nah khusus untuk korban ini kita sasaran juga kepada masjid dan panitia. Sehingga nanti semua kambing saya pastikan, semua ternak yang akan dipotong untuk korban utamanya itu saya pastikan sudah dicek kesehatan teman-teman melalui informasi door to door kepada desa. Nah kemudian untuk tempat penyembelian ya Bu ya, sama penjualan, jadi panjenengan apa jenenge mbeleh tok, panggene mbeleh tok, mboten sadian. Panjenengan mbeleh tok, Yuti sing bagian dodolan. Dadi sing mbeleh karo dodolan itu sama-sama kita berikan rekomendasi. Persyaratan ya mek fotokopi KTP ini panjenengan. Cakwo, engko panjenengan mbeleh ning ndi Cakwo? Yuti dodole ning ndi itu aja kita rekomendasikan. Ada semacam apa ya, rekomendasi apa sertifikat dan rekomendasi ya? Izin. Nggih. Utamanya di masa Covid niku. Niku terkait secara umum boleh nggih sing sate yang jual beli nggih. Lah nek sing korban iki kan mantun dibeleh terus didum. Lah niku terus penting niku. Nah, wau sing kun sampun dipun jelaskan kali Pak Kemenak, persyaratan menyembelih kan sampai pada tingkatan ladingi alate kaya apa. Nggih. Kalau
sembelih 2 berarti minimal harus ada alat 2 biar tidak jadi satu. Dan ini insya Allah Dewan Masjid ya sudah akan dikomunikasikan surat edaran menika. Sudah disampaikan karena ini di masa Covid semuanya bertanggung jawab, semua berpartisipasi untuk ini. Kita melaksanakan ibadah nggih, untuk kesehatan kita dan keluarga juga nggih. Jadi petugas sing penyembelihan niku pangkenten rekomendasi ngoten nggih. Nggih. masjid ngono ya. Nggih. Nek ngono kandhanono wong-wong yu ndak sembarang wong dikongkon yu. Duduk masjid kan mesti ono. Nah ya iku. Nggih ngerti kula untung Bu dengan mriki niku. Kula wae kate ngongkon iku atep lan duwe dong landhep iku pokoke karepku. Dadi kudu ono rekomendasi nggih. Oh, nggih. Nah niku. Nah, nek jenengan kalau akan secara fisik nggih, hewan yang akan dikorbankan sehat secara fisik seperti itu. Kan kata hewan kadang-kadang penyakit hewan sing mboten penjero kan. Termasuk sewu teman-teman sekarang yang mulai berjual beli di pinggir jalan ya Bu ya. Itu sasaran kita juga ya. Jadi kios-kios paling dalam wonten kandang sementara itu ya. Sudah mulai ditempati. Kios-kios penjualan sudah mulai kita periksa. Kita periksa juga. Nah, untuk mengetahui misalnya kalau secara fisik sehat, nanti setelah hari H waktu pemotongan ini juga kita periksa lagi. Oh, nggih. Dadi sing petugas sing dampingi niku pertanian niku sing ningali nggih. Di tempat-tempat penyembelihan nggih. Jadi nanti dilihat postmortem. Jadi setelah disembelih kita periksa apakah jeroannya sehat, misalnya kalau limpahnya normal, kalau tidak normal misalnya ada agak bengkak, ini berarti kemungkinan antrak. Ini yang tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diedarkan. Nah, termasuk sing cacing kan apa niku nggih? Ya, ada yang di hatinya itu ada cacing. Ini harus yang dibuang. Niku lho yu, aman mengen ana ono mbak udah lesi dadi meneh. Ya eman-eman mangane brodol tapi sampean mari mangan niku. Oh, kan. Mungkin juga ditambahkan kali Pak Kemenak berkaitan dengan toyiban sama halalnya ini tidak bisa dipisahkan ya. Monggo. Memang untuk proses penyembelihan ini kan berkaitan dengan ibadah. Jadi sebenarnya yang diterima oleh Allah bukan banyaknya hewan korban yang disembelih, semakin banyak semakin besar pahala, belum tentu juga. Yang diterima oleh Allah itu rasa ketulusan keikhlasannya, ketulusan ikhlas untuk berbagi karena Allah, itu yang terpenting. Masih akan nek kajuan. Apa mana sik kate ya? Cek kate ya. Kate wis ngomong-ngomong ngoten niku. Dari sisi ibadah niku paling penting, dari sisi ibadah. Jadi banyak orang itu yang mungkin merasa gengsi karena kaya, jadi aku tak sakake mencek didelok wong to mboten ada gunanya, ada gunanya. Jadi dari sisi ibadah itu memang yang paling penting, dari niat hati yang tulus karena Allah itu mungkin yang paling penting. Nah, yo ikhlas yo. Aku ikhlas. Kayak aku iki lho, masih boleh separuh, ndak mau ngomong, aku nang ngomong. Wis sampe dhewe. Nggih. Dados untuk lembaga yang berkomunikasi Yuti Yakwo. Nggih. Malam ini mohon maaf tidak bisa hadir MUI ya. Jadi MUI, kemudian di tubuh Pak Bupati, di pemerintah ada Kesra dan sebagainya sudah komunikasikan. Sehingga bagaimanapun ini yang menjelang korban ini yang langkah cepatnya, sehingga yang jelas pimpinan MUI kali Kemenak juga melakukan langkah yang sigap berkenaan dengan persyaratan fisik dan sebagainya. Kita bagi tugas. Kemudian yang utama juga tadi wau kan kula mampir teng pasar-pasar. Nah, kalau kepengker niku diprotes Bu Paiman. Kraton kok tuku petik kok ndak pedhot kabeh gulune apa jenenge apa salurane. Lenger iki arep tak pangan iki apa ndak tak pangan mesti digoreng ngono. Nah, ternyata setelah kula meguru teng Bukabit peternakan itu ada sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi pemotongan leher ayam yang justru setiap saat itu dilakukan, ini juga menjadi pantauan kami
apa itu MUI, kemudian dari Kemenak dan kami dari Dinas Teknis untuk agar cara nimbeleh bener. Sing bener ya Bener, sehingga kesehatan manusia juga terjaga dengan bener. Penjelasannya Yuti? Nggih. Klotek-klotek ning mburi. Monggo buka pit sik aku jelasno wis ben tenan. Nggih. Oh, sampean aku. Iya. Monggo buka pit nggih. Nggih. Monggo Bu nggih. Untuk pemotongan ayam memang dari sekian banyak rumah potong unggas di Lumajang ini karena sebagian besar mengejar target. Jadi jam 3 pagi sudah mulai pemotongan, subuh sudah harus selesai. Dengan sebanyak itu sebagian besar pelaksananya yang kurang mematuhi aturan pemotongan yang benar. Jadi ada mestinya 3 saluran, yaitu saluran darah, nafas, dan saluran makanan ini harus putus. Tapi karena diburu waktu, akhirnya tidak semuanya putus. Nah ini yang mungkin mempengaruhi. Kalau dari segi kesehatan, ini kalau pembuluh darahnya tidak kurang lancar keluarnya, ini akan berpengaruh pada kualitas daging yang dihasilkan. Dampaknya kesehatan ya, Wo. Jadi apa yang di jalan di Islam ya tengah kan dan betul-betul tidak terjadi penyiksaan karena secara teknik kalau darah tidak keluar semua masih ada di dalam daging itu kalau dikonsumsi manusia pasti berdampak kurang bagus terhadap kesehatan manusia. Kalau nggak bayang mau pitik sak mungkin boleh cepet tinggi. Ngomongnya ngono banget. Nggih. Sampean pengen nani kata dicepit nang lawang. Mendak oleh ku yu. Tapi kami gini Pak Yuti ya di pemerintahan berhusnudon. Jadi saya sampaikan oleh Bu Kabid ya, sehingga kami tidak akan pernah capek untuk melakukan pembinaan sosialisasi, menyampaikan informasi secara benar, saling menjaga. Ternyata istilah kesejahteraan itu bukan milik manusia saja. Hewan juga punya kesejahteraan. Itu dan ada undang-undangnya. Namanya kesejahteraan hewan. Nah, ya. Iya, itu cakwo karo Yuti harus sejahtera. Hewan harus sejahtera. Ya, sejahtera ini kan hak-hak hewan juga. Sama seperti hak-hak manusia. Kalau hak manusia itu dilanggar kan berarti tidak sah, tidak halal. Juga. Hak hewan juga demikian, sama. Tidak halal. Nah, untuk tempat penyembelihan kan wonten nggih kadane pemerintah ta wonten. Dados wonten istilah RP, rumah pemotongan hewan ingkang sampun wonten di Polsek. Itu yang untuk ternak besar ya. Kemudian ada satu RPU ya Bu ya, rumah pemotongan unggas. Wonten nggih? Ada. Cuma jujur secara di Pemkab masih belum menyiapkan, itu masih ada di teman-teman yang pihak-pihak swasta ya, yang itu ada di pasar-pasar gitu. Dan itu yang dibina sasaran kita di situ. Jadi yo ndak oleh suudon nemen-nemen yo pembinaan saka Dinas Pertanian. Nggih. Wis paham nggih. Dadi mau halal wis, sehat wis. Napa meneh iki yo sing kaitane karo kali penyembelihan hewan. Kondisi COVID kondisi COVID ini harus dijaga. Jadi biasa kan kalau ada orang korban itu kan, anak-anak kita kan jeraping wae. Jeraping pada musep-musep itu ngoten. Nggih. Kon arek-arek niki mau jeraping eni kok dene. Nggih. Kan deloknya nek Yo, ndan kon ngono sing digoleki. Sing sanglir iku mau. Kulo sak. Jadi kayaknya lebih berhati-hati kita hati-hati dalam penyembelihan ini. Toh untuk Idul Kurban ini kan 3 hari ya kan ya. Jadi selain tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari-hari tasyrik. Jadi untuk panitia-panitia yang tidak memungkinkan sehari selesai, silakan pilih untuk hari berikutnya. Sampai 13. Nggih. Pemana tanggal 10 dina Jumat itu. Iya, Jumat. Mulai terbit fajar matahari sampai terbenamnya.
sampai sonten. Nggih, saged. Terus niku Pak, napa? Terus kan petugas saking Dinas Pertanian nggih. Nggih. Puskeswan niku kan semuanya keliling ke Nggih. tempat Panjenengan tanglet pemotongan, kabeh, nggih. Bu. Engko petugas pertanian peternakan itu dikelambeni opo to? Kalau nggih kuwatir ngaten Pak, apa dene surat tugas, tugas, apa kuwatir enggak? kan kate areng Iya. lamur ngaten Nah. iki lah niki. Ke semua tempat Nggih. nggih Bu. Di semua tempat, baik itu penjualan maupun pemotongan, itu nanti ada petugas yang akan memeriksa dan sudah dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas Pertanian. Iya anu yo. Dadi mulai kapan nih, Pak? Ya kalau Petugasnya. berkaitan dengan anu ya Kalau tempat penjualan mulai hari ini sudah kemarin sudah kita lakukan. Teng tempat pemotongan hewan itu pemotongan mulai hari H sampai nanti sampai hari tasriknya. soalnya kadang wonten sing anu niku lho Pak, tiang korban biasanya hewannya diantarkan selesai sholat Id. Nah biasanya kan nah niku masih diperiksa lagi napa ya napa Nggih. Tetap, oleh ya, petugas tetap. oh. Jadi gini, Jakwo Yuti, kita informasikan melalui suara Lumajang ini, kami mohon dibantu informasi. Contoh hari ini ada Ustadz Mustain dari Kemenak dengan jajaran panitia wonten di masjid. Dan nanti Bu Kabid akan menyertakan nomor WhatsApp petugas yang ada sehingga manakala pada waktu petugas datang kambing iki durung teko. Nah, Nggih, mulai wis teko, nanti bisa janjian. Oh. Mas, Pak, Mas, monggo iki jenengan berangkat kondur kambingnya teko. Berarti kan biar diinformasikan kepada kami. Jadi prinsip kami tolong dibantu informasi. Kami pastikan semua kontak person teman-teman itu sudah bisa kita sampaikan nggih. Nanti ya, sehingga kami dibantu dengan informasi aja bantuannya biar kami bisa lebih melangkah lebih cepat lagi. Dadi petugasnya balik meneh. Nggih. Dadi ono sing luput ngono Cak. Iya. Ngenteni sate ning nganti mateng ya. Enak pondok. Oke. Penting banget iki yo. Nggih. Nggih. Dan sakniki wonten malih anu, napa niku bentuk penyembelihan hewan niku tasik diolah malih sing model milenial niku. Terus di model kaleng terus pundi ngaten niku. Olahannya kemudian di hasilnya. Di hasilnya nggih. tidak langsung dibagikan tapi diolah dulu bentuk kaleng terus pundi. aturan tertentu biar iso karena kemarin ada cerita abon nanti saiki si ono korban nih. Monggo. Nggih. Terus pada hakikatnya pemotongan hewan korban ini memang untuk kaum du'afa gitu. Akan tapi seiring kemajuan zaman mungkin sebagian kelompok menjadikannya sebagai bagian bisnis ya. Selama dalam proses itu tidak menyalahi aturan agama syariat, artinya bagaimana proses penjualannya, bagaimana proses penyembelihannya, dan tidak bertentangan dengan pengaturan hewan kurban untuk menyampaikan pada mereka yang berhak, itu insya Allah tidak apa-apa. Yang terpenting tadi itu ya kalau sisi Allah itu yang terpenting yang diterima itu ketakwaan hatinya, keikhlasan hatinya. Jadi halal itu yang dimaksud karena pada hakikatnya kita itu di sisi Allah sama-sama makhluk sosialnya, makhluknya Allah sama-sama makhluk. Kita di hewan itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Ini manusia atas mendapatkan izin dari Allah untuk menikmatinya atas izin dari Allah. Nah, itu yang terpenting menjaga itu tadi, menjaga amanah dari Allah itu merupakan amanah pemberian dari Allah yang harus disyukuri dengan menaati aturannya, tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Insya Allah mengatakan. Nggih. Ya iso ya sing penting ya iku mau sing penting wis ndak kakan ikhlas iku lho ya nomor 1 ku. Korban titik ya ikhlas, korban akeh ya ikhlas. Jadi ngomong ae Cak. Ndak wis yo aku ndak tahu ngono-ngono kuwi soalnya aku ndak tau korban.
hewan yang bisa dikorbankan apa mawon nggih? Di samping sapi, kambing. Kambing. Nggih, jadi Terus ayam jumlahnya wakil padha karo sapi masuk korban Nah, ora. ini Monggo, monggo. jadi yang di hewan-hewan hewan selain sapi, kambing, Nggih. kalau di Arab sana ada unta, jadi kerbau bisa juga. Jadi kerbau, sapi, kambing. Kalau kambing itu 1 tahun, kalau sapi itu 2 tahun. Ada usia sesuai. Tidak boleh masih kecil kemudian harus Demping ngono ya oleh ada aturan tersendiri. Nah, iku. Itu sebenarnya berkaitan hak-haknya juga kan, etika manusia dalam menyembelih hewan kurban sesuai aturan Allah, sesuai dengan hak-haknya di dalam syariat Islam. Insyaallah. Nek kados wong saya wengi kula naten ngitung daerah Lumajang. Nggih. Kudan jaran saged nggih. Selama ini belum lazim ya, tidak ada ya. Jadi yang ada sapi sama kambing. Masalah Kita kuda di kerbau. daerah yang bersangkutan tuh memang kalau punya gawe pun yang dipakai kuda. Kuda nggih. 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 Jadi dalam kalau hadis itu dalam hadisnya yang disebutkan sapi itu ya, Baqarah nggih, sapi ya. Ada suratnya surat Al-Baqarah sapi. Akan tapi yang terpenting hewan-hewan tersebut halal namanya, enggak apa-apa nyanyi halal. Artinya bukan hewan-hewan yang dilarang untuk disembelih. Misalnya babi. Angkatan. Yang penting Wong tidak kebo yang sal nggih. Iya, yang lazim maksudnya. Lazim di daerah. Lazim di daerah yang Tidak, bersangkutan. nggih. Yang penting tidak termasuk hewan yang diharamkan itu. Aja kucing sampean sak wo. Kucing sampean korban. Ya kucing garongnya sampean iki kucing cekel lah, lho. iya. Iya wis. Kucing tapi sak truk ngono ya. Aduh, untung lho ya awak dhewe sungking awak dhewe ngomongan keloron. Ndak klebu temenan iki. Untung ono Bapak Paiman, ono bapak-bapak ibu-ibu liyane sempat ndak mrene iki. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Terus niku mau Bu nomor petugasnya niku mau. Oh, nomor petugasipun insyaallah sudah kita informasikan secara formal. Dan ini memang kemarin juga mendapatkan masukan dari MUI. Jadi semuanya harus kita sebar informasinya. Kita petugas-petugas di desa ini. Jadi satu orang itu mungkin lebih dari satu desa ya, Bu ya. Dan itu jangkauannya. Makanya permohonan kami agar dibantu dengan informasi. Sehingga taruh kata di desa Sumberjati ada satu masjid yang bisa kami dekati. Antar masjid ada komunikasi. Ada komunikasi, ya kan gitu ya, antar masjid ada komunikasi. Sehingga masing-masing panitia harapan kami bisa membantu dengan informasi berkenaan dengan ternak, berkenaan macam-macam itu, sehingga kami harus melangkah seperti itu. Enggak mungkin ono telung dino ning kono tok, enggak mungkin itu. Jadi artinya kan informasi itu yang sangat berharga bagi kami. Nggih. Tiyu. Ngerti wis wedhus sampean iki ojo dianu wis. Nggih. Ndak klebu. Nyampak Paiman. Apa? Apa dituku? Iya ndak apa-apa nek Iki kira-kira kopi sudah mateng apa? Lah, nggih mantan iki lho, Pak. Pak Ustadz, Oh, tenang. Pak Ustadz di SMS mahasiswa arep jam kuliah Pak Ustadz ya wis ono ya ndang pamit ae mari ngene ya. Iya. Nggih. Saturunge wonten Mbak pilih jenengan sadurunge meninggalkan tempat. tanpa pada nopo itu. Langsung nang nggih. Iki nggih lah iya. Mungkin enten pesan-pesan yang lebih harus digaris bawahi niku kan masyarakat. Jadi secara umum berkaitan dengan hewan ternak yang hasilnya adalah daging, baik itu sapi, kambing ataupun ayam yang hasilnya daging dikonsumsi oleh manusia, secara kesehatan harus benar-benar sehat. Secara kehidupan sosial keagamaan harus benar-benar halal, itu prinsip. Ya, kami dari Dinas Pertanian sesuai dengan petunjuk dan perintah Pak Bupati, Bu Wabub harus mendampingi itu semua. Yang ketiga berkenaan dengan saudara-saudara kami yang memang berusaha dengan itu, yakinlah bahwa yang kita lakukan ini harus berdampak terhadap kehidupan. Sudahlah,
kita lakukan hal-hal yang bagus karena ini juga dikonsumsi oleh anak-anak kita sendiri. Seperti motong, ndak jangkep. Ini kan sesuatu. Ini termasuk niku lho Pak. Nyuci jeroan kali ku lho. Nah, itu kaitannya karo rentetan berkenaan dengan kemurnian air sungai juga ya. Jadi kami sendiri harus melangkah. Kuncinya adalah tolong kami untuk diingatkan. Udahlah diingatkan sehingga karena saya sendiri telinganya sampai hari cuma 2. Mata juga cuma 2. Tetapi kalau diinformasikan secara banyak akhirnya kan mata menjadi banyak kan gitu. Nah, jadi kami jajaran dengan MUI, dengan Depak, dengan Kemenak tentu saling berkoordinasi dan intinya adalah untuk pelayanan prinsip itu. Ingatkan kami. Sudah. Nggih. Iya. Sama menang di endi kok. Apa nih? Ya biasa sampean namping-namping urusanku kuyu urusan sampean lho. Sampe nak meri nek ono wong aku daging. Cok ngono ta. Sampean iku namping. Babila dari Kemenak wonten statement malih monggo. Monggo ono pesan-pesan khusus untuk takwa karo perlu digarisbawahi paling penting niku ngono. Nggih. Ya sekalian ini apa? Ada amanah untuk menyampaikan edaran 18/2020 berkaitan Idul Adha-nya. Jadi ada ini sosialisasi yang perlu difahami di masyarakat dengan dasar peraturannya sudah jelas, ketentuannya. Tempat penyelenggaraan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan tadi seperti yang sampaikan. Ini pesan Kemenak seperti itu juga. Penyelenggaraan sholat Idul Adha dibolehkan untuk dilakukan di lapangan dengan persyaratan tertentu. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan, melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat pelaksanaan, menyediakan fasilitas cuci tangan dan sebagainya sebagai kesempurnaan protokol kesehatan. Kemudian yang tidak kalah penting dari sisi kehalalan, dari sisi keagamaannya tinggi. Jadi itu berkaitan dengan penyembelihnya harus benar-benar memperhatikan aturan syariat yang ada karena ini bagian dari ibadah dalam agama Islam. Itulah proses penyembelihan. Yaitu diantaranya membaca basmalah wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah alaihi, itu merupakan satu dasar hukum bahwasanya dalam menyembelih harus menyebut asma Allah. Nah, sebagai rasa syukur juga kepada Allah, kita menyembelih, dalam menyembelih maka menyebut nama Allah. Berkaitan dengan hewan tadi yang jelas hewan-hewan tersebut harus diperhatikan kesejahteraannya. Ini etika. Jadi menggunakan alat yang tajam biar tidak melukai sampai hewan tersebut menderita. Nah, itu saya kira niku yang penting ya, sehingga dalam melaksanakan ibadah ini niatannya adalah turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah. Jangan sampai dengan adanya Idul Adha ini malah justru menambah meluasnya wabah. Nah, ini alhamdulillah. Jadi justru ibadah itu sebenarnya seharusnya mencegah wabah seharusnya. Karena penyembelihan ini adalah bagian ibadah. Nah, maka seharusnya mencegah wabah atau menurunkan wabah. Nah, kalau terjadi wabah lebih besar, perlu dipertanyakan keikhlasan hatinya di sisi Allah, diterima tidaknya sebagai amal ibadah. Nggih kemauan cekap semanten gitu. Nggih. Monggo. Nggih. Wis sampun wis. Sampun Pak, nggih. Mahasiswa ya. Pokoknya sing penting niku protokol kesehatan. Dan pasal menyembelih ambek wongi yu. Masih boleh ora ndak gawe masker kan. Oh, kena sampean. Ndak wisu Pak. Yo cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir iku mau. Jaga jarak yu. Nek lungguh cok lan boyo loro moro gegel ditokno kan katakan. Iya yuk ting ngono panjenengan. Ah, towo kula niki ketekan.
Inggih ya. Nggih. Matur nuwun lho Pak Paiman. Nggih, sami-sami. Pak. Nggo sekap nggih. Lek kopine sik durung mateng sesuk tak parani maneh. Oh, Ngaten nggih. Nek betul sing wungkulan, kapan ono wungkulan apa kopi. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh yu, selamat tak diyu. Iki jenenge Brai Slamet yu. Iya, makane iku senggo lak ya apa Pak. Aduh ora sampean iku. Alek iku ya apa terusan. Wis ben yu, ndak usah dibelah lagi ku wis. Dene mati-mati karepe dhewe. Saken lho yu. Iya, wis gawe kanca ya cak wae. Heeh. Kau concang tambang sampean urip dhewe. Oh, sampean Oh iku. yo. Ya wis. Ku wae wis. Wis ah. Lah, aku ya mulai yo ngawur lah apa nek kene. Ya be Tiba ditangkap hansip awakmu nunggone awakmu. Ben nulungi iku kek ngeseki kandang. Kok nyimut sampean oh mulai aku. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mitra Lumajang, satu hal yang menjadi catatan kita yang pertama adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang akan menurunkan para petugas yang akan datang ke tempat-tempat penjualan hewan korban untuk melihat layak dan tidaknya hewan yang dijual itu memenuhi persyaratan untuk dijadikan hewan korban. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan nanti kita harus tetap berpegang pada protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi corona. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar pelaksanaan penyembelihan hewan korban ini, dan kita berharap juga akan mendukung kesejahteraan masyarakat Lumajang. Dan perlu diingat, Kabupaten Lumajang punya program rumah tangga rumah tangga yang ini juga merupakan titik juga bagian daripada kegiatan itu. Terima kasih mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.